Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Libra, asmara Libra 2025. Ini general reading, bisa respon bisa enggak. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising dan Sun, Moon, Rising, Venus Libra ya, untuk sepanjang tahun 2025 ya, temanya aja ya. Oke, reading ini untuk yang berpasangan. Dan nanti selanjutnya aku akan baca untuk yang single atau untuk yang lajang ya. Oke, asmara Libra. Asmara Libra. Sun, Moon, Rising, Venus Libra 2025. Prediksinya seperti apa ya? Oke. Oke, ada The Hermit. Oke. Five of Swords, Six of Pentacles, The Hangman, Queen of Cups, Six of Wands. Oke. Libra, ini untuk yang berpasangan. Berpasangan ini bisa apapun status kamu ya. Maybe masih pacaran atau udah menikah. Tapi misal ada baca-bacaan yang masih step di A, ya mungkin kalau udah menikah bisa di step B atau C atau D ya. Oke, kamu sesuaikan aja dengan kondisi kamu, right? Oke, The Hermit di sini ini bisa kamu, bisa dia nih ya, yang mungkin akan menarik diri dari hubungan atau menjaga jarak. Menjaga jaraknya ini ada sesuatu yang membuat kalian berpikir, ada sesuatu mungkin ada sesuatu yang membuat kalian berpikir, atau ada masalah sehingga masalah ini tuh mempengaruhi hubungan kalian ya gitu. Dan aku rasa salah satunya soal finansial. Di sini ada Six of Pentacles, soal kemapanan pekerjaan, karir ya, ada kaitannya dengan ini. Jadi mungkin entah kamu entah dia, karena ada masalah finansial akhirnya menarik diri, akhirnya secara tidak sadar atau secara tidak langsung tuh ada jarak antara kamu dan dia secara emosional atau bahkan juga secara fisik ya, ada jarak. Dan di sini ada Five of Swords, The Hangman, Queen of Pentacles dan Six of Wands ya. Di Five of Swords ini, oke, Libra. Namun nih ada kabar baiknya nih. Apapun masalah kamu ya yang membuat kamu menarik diri atau membuat kamu mengurung diri atau membuat kamu butuh space ini nih, tapi di lain sisi lingkungan kamu, keluarga kamu atau ya kalian ya, ini bisa kamu bisa dia, itu tuh sangat support kamu, sangat mendukung kamu. Misal kamu ada masalah atau ada apapun, mereka siap untuk membantu gitu ya. Jadi meskipun mungkin nggak bisa bantu secara materi, tapi secara emosional mereka tuh ada buat kamu ya. Jadi don't worry gitu ya. Jadi mungkin ketika kamu bener-bener down ya, maybe soal apapun ini ya, dan ini berdampak sekali pada hubungan kalian satu sama lain ya, tapi masih ada orang-orang baik di sekitar kamu, keluarga mungkin atau sahabat yang masih akan nge-support kamu ya. Jadi ini juga bagian dari rezeki ya. Oke, The Hangman, Queen of Cups dan Six of Wands. Oke, 2025 ini mungkin bagi yang berpasangan ini, tapi bisa ya bisa enggak ya gitu ya, akan ada banyak atau bisa nggak banyak juga, akan ada gangguan-gangguan atau gangguan-gangguan ini bisa dari internal diri kamu sendiri, dari pikiran kamu sendiri. Ini bisa kamu atau pasangan ya, atau karena faktor eksternal gitu ya. Jadi ketika kamu mau memutuskan sebuah hubungan nih, atau mau naik level atau naik stage ke hubungan kamu, banyak hal yang kamu pertimbangkan, banyak hal yang membuat kalian tuh berpikir ulang gitu ya, dan mungkin tidak berani cepat-cepat ambil keputusan. Dan mungkin ada kemungkinan
di tahun ini mungkin hubungan kalian tuh stagnan aja gitu ya, atau mungkin bisa dibilang ini lagi ujiannya, lagi ada ujiannya ya gitu. Ini ujiannya tuh bisa internal atau eksternal ya gitu ya. Namun catatan, ketika kalian mendatangkan orang ketiga atau kamu bisa pasangan, ya ini bukan namanya ujian, ini peringatan dari Tuhan ya, bahwa harus berpikir ulang, hubungan ini harus dilepaskan atau harus dilanjutkan. Kalau dilanjutkan tentu kamu punya resiko, atau kamu bakal menanggung hal-hal yang mungkin tidak diinginkan ke depannya ya. Dan ada Queen of Cup, Six of Wands. Libra. Jadi kalau untuk yang berpasangan nih, kemungkinan aja ya gitu ya, ada ujian lah ya di dalam hubungan, tapi mungkin bukan berarti ujiannya tuh orang ketiga, enggak. Tapi kan ini general, jadi aku nggak tahu ya ujiannya seperti apa secara detail. Tapi ketika ada ujiannya datang orang ketiga, ini tuh bukan ujian ya, tapi ini tuh peringatan dari Tuhan. Kamu disuruh mikir bahwa ini benar nggak sih orang yang beneran kamu mau gitu ya. Dan ada Queen of Cups, Six of Wands. Hal-hal tadi ini tuh sangat mempengaruhi komunikasi kalian, sangat mempengaruhi perhatian kalian. Di sini ada Queen of Cup terbalik dan ini Six of Wands kebalik. Jadi mungkin salah satu pihak tuh masih ingin mengusahakan, atau bisa kamu atau kalian tuh masih ingin mempertahankan atau mengusahakan, tapi karena mungkin caranya itu tidak sesuai dengan cara dari kamunya atau cara dari dianya, yang akhirnya ini bisa menjadi kesalahpahaman. Jadi mungkin hindari hal-hal yang membuat kesalahpahaman antara kamu dan pasangan. Jadi ketika ada hal yang mau dilakukan gitu, lebih baik kamu ngabari duluan ketimbang nanti bisa membuat masalah ya gitu. Jadi kabari aja, kasih tahu aja. Apalagi ini soal keputusan-keputusan besar di dalam hidup kamu yang ada sangkut pautnya dengan masa depan kalian berdua ya gitu. Ya apalagi pasangan kamu nih misalnya gampang cemburuan, maka hindari aja kecurigaan-kecurigaan yang menimbulkan sebuah masalah. Kasih tahu aja, nggak ada salahnya kan ngasih tahu gitu ya, ngabarin ya gitu. Ya jadi kurang lebihnya untuk Libra yang berpasangan seperti ini di tahun 2025 ya gitu. Jadi ketika kita tahu prediksinya mungkin kurang oke, tinggal gimana kita dengan pasangan bisa bekerja sama dengan baik ya gitu. Untuk hal-hal yang lagi sensitif ya tentu bisa dikompromikan, bisa dibicarakan bersama ya. Jadi mungkin salah satu ujiannya adalah ada ujian nih, terus kalian berdua goyah nih, berarti kan tinggal caranya kita dengan pasangan tuh memperbaiki pondasi kita supaya nggak ada goyah gitu ya, dengan komunikasi yang baik, dengan prinsip visi misi hubungan yang satu pemikiran gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Next kita akan baca untuk yang single ya. Bentar di 906. Yang single Libra, asmara Libra lajang di tahun 2025 ini seperti apa? Ada Two of Pentacles ya. Eight of Cups, Seven of Cups, aku rasa ada peluang bagus nih untuk yang single
Jadi mungkin kamu akan ketemu lebih dari satu orang atau ditaksir lebih dari satu orang, atau kamu bisa aja kamunya yang naksir lebih dari satu orang gitu ya. Mau pilih A atau B gitu ya di sini, Two of Pentacles. Ya. Namun di sini ada hal yang harus diperhatikan ya. Edge of Cups. Ini bisa berarti new chapter dalam hidup kamu. Kalau kita ngomongin new chapter ya, kita buka halaman baru, berarti kan ada halaman lama yang kita lewati ya, gitu. Ada halaman lama yang kita lewati, right? Gitu. Two of Pentacles dan Edge of Cups. Two of Pentacles ini soal kestabilan. Tadi aku bilang di awal ada potensi kamu ketemu orang baru atau orang lama ya, I don't know, yang membuat kamu tertarik atau sebaliknya, dan ini lebih dari satu, right? Gitu. Tapi ada new chapter di sini, ada halaman baru nih, ada new chapter, lembaran baru. Kita kalau ada lembaran baru itu kan kita membuang lembaran yang lama ya, gitu. Dan lembaran yang lama ini kita lewati dengan yang namanya kestabilan ya, balance, keseimbangan. Kestabilan ini ya tentu pertama kestabilan mental kamu, finansial kamu, dan mungkin juga soal pekerjaan dan karir. Jadi ketika mungkin beberapa poin ini, finansial, mental kamu, dan mungkin mindset kamu belum stabil gitu ya, emosi kamu, pekerjaan dan lain sebagainya, bukan berarti kamu nggak akan ketemu orang lain gitu, tapi peluangnya lebih banyak di saat kamu ada stabilitas ini ya, gitu, new chapter. Jadi untuk kamu membuka new chapter atau halaman baru ya, gitu, persiapkan dengan kestabilan ini tadi, right? Gitu. Oke. Dan ada Seven of Cups, The Magician, Three of Wands, dan Ten of Wands gitu ya. Jadi di 2025 ini Libra, aku rasa Ten of Wands ini tuh kamu masih ada beban ya, gitu. Ada beban diri, beban dalam benak kamu. Maybe soal ekspektasi kamu tentang seseorang gitu ya, atau ya kriteria, atau mungkin ya ini campur aduk sih, aku ngerasanya tuh bisa karena beban dari keluarga yang mungkin kamu dapat pressure supaya kamu cepat menikah atau dapat pasangan, atau dari lingkungan, atau dari diri kamu sendiri yang mungkin ngerasa kamu bahwa gue udah umur segini, kenapa nggak masih jomblo aja gitu ya. Oke, ya kita berhenti di sini dulu ya. Kita kesini dulu nih, The Magician, Seven of Cups. Ini aku rasa soal karakter atau soal behavior kamu. Ini harus belajar dari masa lalu kamu bersama mungkin mantan kamu, kalau kamu ada mantan, atau orang yang deket sama kamu ya, gitu ya. Di sini Seven of Cups. Mungkin dulunya kamu tuh tidak terlalu peduli dengan orang yang kamu sayang, dan ketika kamu mau buka lembaran baru, kamu harus merubah hal itu. Mungkin kamu dulu terlalu egois, dan di sini harus dirubah. Kamu jangan terlalu egois, ya. Lebih ke kita menghargai pasangan kita menyayangi pasangan kita memberi perhatian gitu ya. Ini sih, dan aku rasa lebih pada banyak sekali yang mungkin egois, dan namanya hubungan tentu kita punya ego masing-masing, tapi jangan terlalu egois karena kita hidup dua orang nih. Kita nggak sendiri ya, kita dating sama orang lain, bukan dating dengan diri sendiri, right? Gitu. Oke, dan The Magician, aku rasa kamu perlu flashback ke belakang gitu ya, tentang perilaku kamu yang mungkin kamu ada salah atau ada yang kurang tepat, dari pola pikir, dari karakter sikap kamu gitu ya, gimana kamu memperlakukan seorang pasangan gitu ya. Atau mungkin kamu punya pikiran-pikiran di mana pikiran-pikiran ini tuh sebagai mental block kamu gitu. Jadi
kamu belum sadar dengan kekurangan kamu atau kesalahan kamu, tapi kamu lebih pada menyalahkan diri kamu karena diri kamu kenapa tidak ada yang menyukai, kenapa tidak ada yang naksir gitu. Padahal solusinya itu adalah dengan memperbaiki diri. Ini yang mungkin kamu melupakan memperbaiki dirinya aja, tapi kamu blaming diri kamu, menyalahkan diri kamu, atau insecure karena kamu tidak ada yang naksir atau nggak ada yang bikin kamu naksir gitu ya. Oke, dan di sini ada Three of Wands. Oke, aku rasa kamu jangan menutup diri, atau gimana ya bahasanya. Cobalah untuk berpikir lebih open aja gitu ya, dengan segala kemungkinan yang selalu ada hal yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu ya. Jadi kamu jangan berpikir sempit tentang segala sesuatu, termasuk ini hubungan, termasuk ini hidup gitu ya. Karena bisa aja kita belum dikasih ketemu orang yang kita suka, atau sebaliknya itu karena mungkin kita itu masih mempunyai mindset lama, yang mindset lama ini tuh bisa membuat mental block atau blocking di area percintaan kita gitu ya. Jadi orang lihatnya mungkin kamu terlalu kaku, kamu terlalu konservatif maybe ya gitu, atau kamu terlalu radikal gitu ya, bisa aja gitu ya. Jadi cobalah untuk lebih dinamis, cobalah untuk lebih fleksibel ya gitu. Ini case buat kamu ya gitu, mungkin buat orang lain mungkin akan beda gitu ya. Jadi ini case-nya buat kamu ya. Oke, Ten of Wands. Jadi, dan jangan pula kamu membebani diri kamu dengan target. Jadi tahun 2025 nih juga sudah harus misalnya menikah gitu, buru-buru menikah, gebetan aja belum gitu. Jadi santai aja, kamu open dengan siapapun gitu ya. Kamu perbaiki stabilitas diri kamu, keseimbangan hidup kamu, dan juga let go dari beban atau ekspektasi diri kamu atas pasangan ya gitu. Ini beban ini tadi macam-macam ya, udah aku sampaikan tadi di awal, di tengah-tengah. Jadi kamu koreksi juga ada hal-hal lain apa yang membebani diri kamu saat ini, kamu rilis ya, kamu rilis dan kamu coba untuk surrender, right gitu. Oke Libra, jadi aku rasa cukup pembacaan di 2025 ini secara general ya, sepanjang tahun kurang lebihnya seperti ini. Ini hanya sebuah prediksi, bisa iya bisa enggak ya gitu ya. Pastikan ini tidak menjadi panduan utama kamu untuk mengambil keputusan atau apapun itu ya. Ambil baiknya, ambil yang membuat kamu terinspirasi, dan buang yang membuat kamu semakin galau ya gitu. Oke, thank you Libra, sampai ketemu di next video, bye bye.